Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih awal mula militer itu bisa masuk ke dalam sipil. Nah, ternyata militer itu masuk ke dalam sipil itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, eh, pembahasan ini itu nggak bisa kita lepaskan dari konteks sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Nah, dapat kita telusuri juga mulai dari masa pendudukan Jepang ketika peran sipil di masyarakat mulai dilemahkan dan dikendalikan melalui struktur militer. Jadi, pada saat itu Jepang membentuk 3 struktur militer. Uh, Jepang ini membentuk 3 administrasi militer dan menjadikan militer sebagai aktor utama di berbagai daerah. Nah, dalam situasi ini, militer ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga memiliki peran administratif dan sosial di tengah masyarakat. Jadi, kondisi tersebut juga menjadikan fondasi awal kuatnya pengaruh militer dalam kehidupan politik di Indonesia. Nah, kita juga nggak bisa lepas nih dari organisasi militer bentukan Jepang seperti PETA yang pada tahun 1943 menjadi cikal bakal lahirnya kader-kader militer di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Kolonel Sudirman yang merupakan mantan dari ex organisasi PETA ini yang kemudian berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, setelah reformasi di 1945, militer tumbuh sebagai kekuatan yang relatif lebih siap dibandingkan dengan sipil yang masih dalam proses pembentukan struktur pemerintahan. Pada masa revolusi fisik atau perang revolusi yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949, strategi militer yang ditetapkan berhasil melemahkan kontrol pusat dan memperkuat posisi komando militer di daerah. Dalam situasi perang, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga dapat mengendalikan wilayah dan mengisi kekosongan kekuatan sipil yang pada saat itu belum stabil. Nah, jadi dari kondisi tersebut juga diperkuat dengan pembentukan komando tentara dan sistem teritorial yang memungkinkan militer menjalankan peran yang ganda, baik sebagai kekuatan pertahanan maupun sebagai pengelola pemerintahan di daerah. Di beberapa wilayah juga terdapat divisi militer yang banyak menjalankan fungsi administratif layaknya seorang gubernur, sehingga posisi sipil berada di bawah komando militer. Jadi dominasi militer ini di tingkat lokal semakin terlihat ketika upaya sipil membangun basis-basis birokrasi di desa mengalami kegagalan sehingga kembali diambil alih oleh militer. Nah, militer kemudian mengelola berbagai layanan publik seperti pengaturan polisi, peradilan, perpajakan, hingga aspek sosial lainnya. Jadi dengan demikian ini militer ini dapat kita lihat masuk ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Nah, lanjut memasuki tahun 1950-an, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang secara teoris menempatkan sipil sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dan militer berada di bawah kontrol sipil. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara militer dan sipil ini tidak berjalan secara humoris. Jadi, pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi ketegangan antara militer dan para parlemen atau DPR karena militer menilai DPR terlalu mencampuri urusan internal angkatan bersenjata, termasuk dalam persoalan kepemimpinan TNI. Namun di sisi lain, DPR ini berupaya menjalankan kontrol sipil terhadap militer sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Lalu peristiwa ini dapat kita lihat ya dari peristiwa ini bahwa militer ini sudah memiliki posisi yang kuat dan mampu memberikan tekanan terhadap pemerintahan sipil. Nah, situasi tersebut melahirkan gagasan tentang pentingnya peran militer dalam kehidupan negara, terutama pada periode 1952 sampai 1955. Militer mulai memandang dirinya bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai kekuatan yang bertanggung jawab terhadap stabilitas negara, terutama ketika demokrasi parlemen dianggap gagal, yang menciptakan pemerintahan yang tidak stabil. Nah, kritik terhadap sistem parlementer menjadi salah satu dasar legitimasi bagi militer untuk masuk ke dalam ranah sipil.
Selain itu, muncul pula gagasan bahwa militer memiliki peran dalam memberantas korupsi dan pengawasan terhadap birokrasi sipil. Jadi, militer ini dianggap lebih disiplin dan tegas dalam penegakan hukum, sehingga kehadirannya dipandang sebagai solusi terhadap kelemahan birokrasi. Jadi, dalam konteks ini, relasi sipil militer ini mengalami pergesekan, di mana sipil tidak lagi sepenuhnya dominan, melainkan harus menyesuaikan diri dengan kekuatan dan pengaruh militer yang semakin besar pada saat itu. Halo, nama saya Londo. Pada kali ini saya akan membahas diperkuatnya militer dan legitimasi pemerintahan militer ke pemerintahan sivil di masa berkemerdekaan. Nah, saya akan membahas yang pertama itu bagaimana mereka bisa masuk dalam pemerintahan. Itu kita tengok dari latar belakang mereka. Mereka itu sudah terdidik sejak zaman kolonial Belanda. Di masa itu pendidikan itu sangatlah lumrah bagi kita pribumi, karena pada masa itu cuman segelintir orang atau beberapa orang yang belajar dalam hal seperti ilmu matematika dan ilmu sosial. Itu pun hanya segelintir orang. Nah, di masuk militer Belanda sejak zaman kolonial, mereka sudah belajar tentang ilmu-ilmu soal matematika dan ilmu sosial. Karena di tentara juga mereka membahas tentang sikap-sikap dalam militer. Nah, setelah Jepang menyerah dan kita merdeka, tentara masih terpecah belah, seperti ada sebagian dari peta, ada juga sebagian dari kenil. Nah, setelah itu terbentuklah squad yang dibentuk pada 1950-an. Di masa itu belajar militer itu sangat penting, karena pada masa itu terjadinya agresi militer 1 dan 2. Nah, disitulah pemerintah pun punya akal dalam militer juga perlu juga ilmu-ilmu lain, tidak hanya ilmu-ilmu tentang di bidang militer, karena itu memperkuat strategi dalam militer dan juga strategi dalam sipil. Karena yang kita tahu pada masa itu tentara lah yang melindungi rakyat-rakyat pada masa itu. Nah, pada masa kemerdekaan, militer itu sudah diperkuat dengan dipanggilnya orang-orang yang ahli dalam di bidangnya masing-masing, dengan memanggil para teknokrat yang di luar negeri. Masuklah di situ semua teknokrat, walaupun teknokrat belum ada di situ ya, masih sedikit. Dan para calon-calon militer yang terkenal seperti Aha Nasution, Ahmad Yani, dan lain-lain. Nah, di bidang militer inilah banyak seorang terdidik dalam bidang-bidangnya, kan sudah masuk orang-orang dari luar negeri itu yang telah mencantumkan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, dan hukum. Nah, pada masa inilah militer sudah agak berkembang. Sinilah di pemerintahan Soekarno menyetujui bahwasannya masuk aja lah militer ini ke dalam pemerintahan sipil, karena kan sekalian menolong para warga dan rakyat yang amburadul pada masa
Republik Indonesia Serikat. Nah, disitulah militer langsung memperkuat memperkuat kekuatannya di rakyat sipil dalam pemerintahannya. Nah, dan diperkuat juga dengan adanya doktrin teritorial pada tahun 1952. Di masa itu yang menjabat adalah seorang jenderal atau kolonel bernama A.H. Nasution yang mencetus doktrin ini, karena doktrin ini sangat penting karena pada masa itu banyaknya pemberontakan yang terjadi pada 1940 sampai 1950 seperti DITI, PKI di Madiun, Westerling yang orang Belanda, dan lain-lain. Nah, itulah apa sih isi doktrin ini. Nah, kan ada banyak pemberontakan. Isi doktrin ini adalah memperkuat militer di wilayah masing-masing. Seperti contoh, kalau seorang jenderal atau enggak seorang kolonel, kalau memimpin sebagai seorang gubernur di wilayah itu, dan juga kalau memerintah di wilayah tersebut, karena takutnya ada pada masa itu militer berpikir udahlah sekalian saja militer ini melindungi, sekalian juga memerintah dalam wilayah seperti Medan, Bandung, Jawa, dan lain-lain. Nah, berpikiranlah mereka untuk menjadi seorang gubernur di wilayahnya masing-masing. Dan juga di buku Fahri Mufaki juga para militer ini berpikiran bahwasanya mereka ini menggunakan pemikiran Mao Zedong yang ada alas kata gitu, bahwasanya tentara ini adalah ikan, sedangkan rakyat atau sipil adalah adalah air. Jadi mereka berpikir bahwasanya militer dan sipil ini harus digabungkan, begitu. Nah, semenjak itulah pemerintahan sudah memegang wilayahnya itu, karena juga militer ini juga pengaruhnya sangat bagus pada masa itu, karena rakyat pada masa itu didoktrin bahwasanya militer inilah yang menolong mereka dalam wilayahnya masing-masing. Dan sampai sekarang militer itu dianggap sebagai pekerjaan yang sangat penting bagi para orang tua dan rakyat dan masyarakat sampai sekarang. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Fibriana Pulungan, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai peran teknokrat pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang apa sih sebenarnya peran dari teknokrat pada masa demokrasi terpimpin, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai latar belakang masuknya teknokrat ke dalam pemerintahan. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia ini mengalami banyak sekali permasalahan yang cukup besar dan serius, terkhususnya itu dalam bidang ekonomi dan birokrasi. Beberapa contoh permasalahannya itu adalah seperti inflasi yang tinggi, ekonomi yang menurun, dan produktivitas yang melemah. Dan ternyata di tengah banyaknya terjadi permasalahan tersebut, orang-orang yang berada di dalam pemerintahan itu belum benar-benar cukup mampu untuk mengelola pembangunan di negara ini secara
modern. Pembangunan modern yang saya maksud di sini itu adalah pembangunan yang berdasarkan efisiensi dan data. Dan di tengah banyaknya terjadi permasalahan pada masa demokrasi terpimpin inilah yang akhirnya memunculkan pemikiran bahwa pemerintahan itu tidak dapat dijalankan hanya dengan mengandalkan politik saja, tetapi juga harus melibatkan dan membutuhkan orang-orang yang memang mempunyai keahlian untuk menjalankan negara tersebut. Dan berangkat dari permasalahan yang tadilah yang akhirnya menyebabkan teknokrat ini dimasukkan ke dalam pemerintahan dengan tujuan agar mereka dapat membantu perencanaan dan melaksanakan kebijakan pembangunan negara. Lalu siapa sih sebenarnya teknokrat ini? Kenapa mereka sangat dibutuhkan di dalam pemerintahan sipil? Nah, teknokrat itu adalah orang-orang yang memang mempunyai keilmuan dan keahlian teknis, terkhususnya itu dalam bidang ekonomi, perencanaan, pembangunan negara, dan administrasi. Dan teknokrat ini adalah kaum-kaum terdidik yang memang biasanya berasal dari lulusan universitas-universitas ternama, dan berdasarkan bukunya Farabi Fakih itu dijelaskan bahwa banyak teknokrat ini yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan kenapa teknokrat ini sangat dibutuhkan di dalam pemerintahan sipil? Alasannya itu adalah karena teknokrat ini memang mempunyai keahlian dalam bidang perencanaan negara, yaitu dengan berdasarkan berbasis ilmiah yang berdasarkan efisiensi, data statistik, dan perencanaan jangka panjang. Lalu apa saja sih peran dari teknokrat pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama adalah teknokrat berperan dalam perencanaan pembangunan, yang artinya bahwa teknokrat ini akan ikut terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan negara. Dan teknokrat ini biasanya bekerja di lembaga-lembaga pembangunan nasional, dan salah satunya itu adalah di Depernas atau Dewan Perancang Nasional, yang dimana nantinya di Depernas ini teknokrat ini akan berperan untuk menyusun target dan arah pembangunan ekonomi yang akan dijalankan. Dan salah satu program dari Depernas ini adalah rencana pembangunan 8 tahun, yaitu dengan estimasi waktu dari tahun 1961 sampai dengan 1969. Selanjutnya, peran yang kedua adalah sebagai penyedia keahlian teknis, yang artinya bahwa teknokrat ini berperan untuk menyediakan pengetahuan dan kemampuan teknis yang dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dan sebenarnya pada masa demokrasi terpimpin, negara kita ini mempunyai banyak sekali rencana pembangunan. Akan tetapi orang-orang yang berada di dalam pemerintahan itu tidak mempunyai keahlian untuk mewujudkan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan tersebut. Maka dari itu muncullah teknokrat ini di dalam pemerintahan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya agar rencana-rencana yang telah ditetapkan tadi itu dapat terrealisasikan. Namun ada satu kendala yang dialami oleh teknokrat dalam menjalankan peran yang kedua ini, yang dimana ternyata pada masa demokrasi terpimpin, kaum ahli dari Indonesia itu belum banyak dan tidak cukup untuk memberikan pelatihan dan ilmu kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam pemerintahan. Hingga akhirnya pada tahun 1951 dibentuklah sebuah lembaga yang bernama Putaba atau Pusat Tenaga Bahasa Asing, di mana Putaba ini adalah sebuah lembaga pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan menyiapkan calon-calon tenaga profesional negara. Pengajar dari Putaba ini bukan hanya berasal dari kaum ahli Indonesia saja, tetapi juga berasal dari luar negara Indonesia, yaitu ada yang berasal dari Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Selanjutnya, peran yang ketiga adalah sebagai pelaksana kebijakan. Nah, perlu kita garis bawahi teman-teman, bahwa walaupun teknokrat ini ikut andil di dalam proses perencanaan kebijakan, akan tetapi untuk keputusan mengenai arah dari kebijakan tersebut itu tetap berada di tangan presiden. Jadi walaupun teknokrat ini ikut berperan di dalam pemerintahan sipil, untuk segala bentuk keputusan mengenai kebijakan pembangunan itu tetap berada di tangan presiden. Jadi teknokrat ini hanya berperan sebagai pelaksana dan pendukung untuk kebijakan tersebut. Nah, peran yang terakhir adalah sebagai fondasi awal negara teknokratis pada masa Orde Baru. Nah, jika pada masa demokrasi terpimpin, peran dari teknokrat ini masih sangat dibatasi dalam pemerintahan dan politik, tapi karena memang mereka mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam bidang perencanaan, birokrasi, dan kerja teknis, hingga akhirnya pengalaman tersebutlah yang menjadikan mereka lebih dominan di dalam pemerintahan Orde Baru, hingga membentuk negara yang teknokratis pada masa Orde Baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santas Fatimah Anita Sarbo. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hubungan teknokrat dengan militer pada masa demokrasi terpimpin. Dalam buku Farabi Fakih, teman-teman, hubungan teknokrat dengan militer pada masa demokrasi terpimpin itu
berangkat dari konteks demokrasi terpimpin itu sendiri. Demokrasi itu muncul pada periode tahun 1950-an hingga 1960-an, di mana periode ini muncul sebagai respon akan kegagalan demokrasi parlementer yang sebelumnya dijalankan. Nah, demokrasi parlementer itu dianggap kurang mampu dalam menciptakan stabilitas politik dan gagal mendorong perekonomian secara efektif, di mana itu sering terjadi ditandai dengan pergantian kabinet, terdapatnya konflik antara elit politik, dan lemahnya arah pembangunan nasional. Nah, di tengah situasi yang sedang krisis ini, yang kemudian lahirlah bagaimana cara baru untuk menciptakan negara itu dapat dengan baik, di mana negara pada saat itu harus dijalankan secara efektif, rasional, dan terstruktur. Nah, disinilah para teknokrat itu muncul, di mana teknokrat adalah sebuah kelompok ahli di bidang-bidang masing, seperti yang pertama perekonomian, perencanaan dan administrasi. Akan tetapi teman-teman, menurut buku Farabi Fakih ini teman-teman, bahwasanya teknokrat itu tidak mempunyai legitimasi dari masyarakat maupun dari politik. Mereka hanya benar-benar mengandalkan dari keahlian mereka itu sendiri dan pendidikan modern yang mereka dapatkan. Namun, yang pada saat itu teman-teman, tanpa legitimasi, kekuasaan hanyalah kebohongan teman-teman. Nah, karena seperti saya bilang sebelumnya, bahwasanya teknokrat tidak mempunyai legitimasi dari masyarakat maupun politik, maka secara tidak langsung bahwa teknokrat lemah secara politik. Nah, dengan lemahnya teknokrat secara politik ini teman-teman, maka teknokrat mencari cara bagaimana mereka kuat secara politik, di mana teknokrat pun mencari aktor negara yang mempunyai kekuasaan secara politik maupun massa, yaitu militer. Di mana teman-teman, pada saat itu militer mempunyai pergeseran peran yang signifikan, di mana militer itu tidak bekerja sebagai alat pertahanan negara, akan tetapi juga sebagai pengelola administrasi pemerintahan. Bahkan teman-teman, militer itu sampai ke pedesaan tingkat lokal, karena militer militer bisa masuk ke sini karena melalui doktrin teritorial yang dicetuskan oleh Ahmad Nasution, teman-teman. Seperti saya bilang bahwa teman-teman, militer masuk ke tingkat lokal dan mereka memandang bahwasanya masalah ekonomi serta sosial merupakan sebagai bagian dari masalah keamanan negara. Dan juga teman-teman, ada juga beberapa militer berpendapat bahwasanya ketertinggalan serta kemiskinan dari sebuah desa itu dianggap sebagai ancaman stabilitas negara. Nah, hubungan teknokrat dengan militer ini terjalin karena adanya kesamaan pandangan, di mana militer dan teknokrat sama-sama memandang bahwasanya stabilitas merupakan syarat utama pembangunan nasional, di mana manusia itu dijadikan sebagai objek utama yang untuk diarahkan, dikelola untuk mencapai tujuan negara. Nah, dalam buku ini, Farabi Fakih menyebutkan bahwasanya teknokrat dengan militer itu mempunyai kesamaan, yaitu sebagai afinitas yang sama sebagai manajer negara, di mana militer bertugas untuk melaksanakan, mengawasi, dan menjaga ketertiban di lapangan, sedangkan teknokrat itu merancang kebijakan serta perencanaan sebuah pembangunan nasional. Hubungan teknokrat dengan militer bisa kita lihat melalui kolaborasi mereka, di mana mereka berkolaborasi dalam lembaga-lembaga, terkhususnya lembaga Dapernas, Dewan Perancang Nasional, di mana dalam lembaga ini teknokrat dengan militer itu memiliki peran penting. Mereka ditempatkan di pusat pengambilan kebijakan negara, di mana menunjukkan bahwa teknokrat itu tidak bekerja secara otonom juga, tetapi dalam konfigurasi kekuasaan yang menjadikan mitra utama mereka adalah militer itu sendiri, teman-teman. Nah, dampak dari militer dan teknokrat ini dalam pusat utama pengambilan kebijakan negara, maka teman-teman bisa kita lihat hanya demokrasi itu dipersempit, munculnya kultus efisiensi, serta partisipasi rakyat itu berkurang, teman-teman. Di mana demokrasi parlementer dan
partisipasi politik rakyat itu dianggap kurang efisien dan berpotensi menimbulkan instabilitas, di mana instabilitas teman-teman adalah ketidakstabilan politik, di mana mereka memandang bahwasanya orang-orang yang ahlinya saja yang perlu mengambil kebijakan utama, sedangkan rakyat itu tidak perlu karena rakyat bukan di bidangnya itu tersebut. Nah, di mana kondisi inilah yang menciptakan seperti saya bilangnya kultus efisiensi, yaitu sebuah pandangan yang menempatkan keahlian khusus itu di atas mekanisme politik partisipatif. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya di sini bahwasanya hubungan teknokrat dengan militer itu saling melengkapi dan struktural, di mana teknokrat menyediakan legitimasi ilmiah, menyediakan stabilitas politik dan kekuatan kohersif. Nah, relasi inilah kemudian teman-teman membentuk dasar negara manajerial yang otoriter, di mana hubungan teknokrat dengan militer inilah yang merupakan fondasi bagi konsolidasi kekuasaan Orde Baru yang kemudian ada. Demikian materi saya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, saya Karina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang posisi PKI pada masa demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin merupakan sistem politik yang ditetapkan oleh Soekarno setelah dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, jadi di sini PKI dalam masa era demokrasi terpimpin menempati posisi yang sangat strategis dan menguat secara pesat. Nah, selain itu juga PKI bukan hanya sebagai partai politik biasa, tetapi menjadi mitra utama politik Soekarno dalam menghadapi ancaman dominasi militer, khususnya TNI Angkatan Darat, dan juga serta kelompok politik anti komunis, terutama Partai Islam. Nah, selanjutnya yaitu PKI berkembang menjadi partai komunis non-pemerintah terbesar di dunia. Nah, jadi hal ini menimbulkan kekhawatiran baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hubungan antara Soekarno dan PKI simbiosis politik. Nah, jadi di sini hubungan antara Soekarno dan PKI itu sama-sama saling menguntungkan. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno saling membutuhkan PKI yang pertama itu sebagai untuk penyeimbang kekuatan TNI Angkatan Darat. Yang kedua, basis massa revolusioner. Yang ketiga yaitu alat legitimasi politik anti-imperialisme. Sementara di sisi lain, bagi PKI Soekarno adalah memperluas pengaruh ideologi. Yang kedua, masuk ke institusi negara dan non-struktural. Yang ketiga yaitu serta menguatkan posisi kelompok kiri dalam kehidupan politik dan sosial. Jadi dari pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, contoh nyata kedekatan antara PKI dan Soekarno yaitu dapat dilihat dari 3 peristiwa. Yang pertama, perayaan HUT PKI ke 45 tahun yang diselenggarakan pada tahun 1965 itu dirayakan secara besar-besaran dan juga sangat terbuka. Yang kedua yaitu simbolisasi Soekarno disejajarkan dengan tokoh komunis dunia. Yang ketiga yaitu pelukan mesra antara Soekarno dan DN Aidit selaku ketua komunis menjadi simbol legitimasi politik PKI. Selanjutnya yaitu Nasakom. Nah, jadi Nasakom ini merupakan singkatan dari Nasionalis Agama dan Komunis. Nasakom ini merupakan jembatan ideologis bagi PKI. Nah, jadi Nasakom ini merupakan gagasan politik Soekarno untuk menggabungkan ideologi besar dalam satu wadah revolusi nasional. Nah, jadi di sisi lain, PKI secara aktif mendorong Nasakom hingga ke tingkat pemerintahan dan militer. Nah, jadi hal ini dilarang tegas oleh TNI Angkatan Darat. Nah, jadi penolakan inilah menjadi sumber konflik utama yang terus membesar hingga ke tahun 1965. Selanjutnya yaitu puncak ketegangan yaitu G30 SPKI pada tahun 1965 dan runtuhnya PKI. Nah, jadi puncak ketegangan antara PKI, TNI Angkatan Darat dan Presiden Soekarno mencapai puncaknya pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 itu ada 3 peristiwa. Yang pertama yaitu PKI dituduh sebagai dalang, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap simpatisan PKI. Yang ketiga yaitu Soekarno masih tetap menunjukkan sikap membela PKI meskipun pada saat itu kekuasaan itu masih melemah. Nah, jadi namun seiring berjalannya waktu melalui Super Semar pada tahun 1966
dan TAP Mars, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Karina, di mana materi sebelumnya membahas tentang bagaimana posisi PKI ataupun Partai Komunis Indonesia pada saat demokrasi terpimpin. Nah, untuk pembahasan saya yaitu bagaimana posisi dari para penganut paham kiri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana posisi mereka, di sini perlu kita tahu apa sih paham kiri itu, siapa sih paham kiri itu, dan bagaimana paham kiri tersebut. Para penganut paham kiri adalah kelompok pemikiran politik ataupun suatu perkumpulan yang menganut ataupun menekankan pada kesetaraan sosial antara masyarakat, di mana pembelaan terhadap rakyat kecil seperti buruh ataupun petani. Nah, perlawanan terhadap penindasan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui nih, pada masa demokrasi terpimpin kan ekonomi di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Jadi para penganut paham kiri ini menuntut keadilan tentang bagaimana kesetaraan ekonomi tersebut. Jadi, posisi para kelompok kiri ataupun paham kiri pada masa demokrasi terpimpin bukan hanya sebagai partai politik, tapi mereka juga sebagai perlawanan ataupun bentuk perlawanan dari sistem manajerial pemerintahan yang sedang marak pada saat itu oleh militer dan teknokrat. Mengapa dikatakan demikian? Yang pertama adalah kelompok kiri memposisikan diri mereka sebagai musuh kapitalis birokrat ataupun yang biasa disebut dengan kabir. Nah, kelompok kiri seperti PKI, SOPSI ataupun BTI mendefinisikan diri mereka sebagai perlawanan ataupun bentuk perlawanan terhadap elit baru di pemerintahan. Karena perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh Belanda ataupun setelah perusahaan-perusahaan yang ada di tangan Belanda sudah dinasionalisasikan, perusahaan tersebut tidak jatuh ke tangan rakyat, melainkan jatuh ke tangan para elit baru ataupun birokrat pada saat itu dan jatuh ke tangan militer. Nah, para kelompok kiri memposisikan diri mereka pada saat itu sebagai pengawas yang vokal dan mereka menyebutkan para pejabat pemerintahan kabir bagi para pemerintah ataupun elit-elit yang memperkaya diri mereka sendiri melalui jabatan yang mereka miliki. Nah, aksi nyata yang mereka lakukan adalah mensabotase hasil dari perkebunan untuk menunjukkan nih bahwa para manajer-manajer di perkebunan ini kurang berfungsi ataupun kurang baik di dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang kedua itu adalah penolakan terhadap teknokrasi dan modernisasi barat, di mana pada saat itu Amerika berusaha menanamkan pengaruhnya melalui pendidikan, manajemen, dan ekonomi seperti UI dan ITB. Jadi, para kelompok kiri menyadari akan hal itu. Jadi, mereka memposisikan diri mereka sebagai kelompok yang mencerminkan kepribadian nasional. Jadi mereka sangat membenci para teknokrat ataupun ahli-ahli ekonomi lulusan barat yang ingin merubah Indonesia menjadi alat kepentingan modal asing yang dapat menguntungkan negara asing gitu. Jadi aksi nyata yang mereka lakukan adalah dengan menanamkan ataupun menekan istilah politik adalah panglima, di mana keahlian teknis ataupun manajemen itu harus tunduk pada ideologi revolusi, bukan sekedar hitung-hitungan ekonomi yang mereka pelajari dari barat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah strategi retooling dan pembersihan aparatur. Nah, di mana aksi yang satu ini dilakukan para kelompok kiri, yaitu aksi yang paling mencekam pada elit di pemerintahan. Mengapa demikian? Karena mereka menuntut Soekarno supaya memecat para pejabat pemerintahan maupun militer, para pejabat-pejabat yang tidak menjalankan pemerintahannya sesuai dengan jalan kiri, seperti itu. Nah, setelah mengetahui bagaimana posisi ataupun aksi-aksi yang dilakukan para paham kiri ketika pemerintahan demokrasi terpimpin, selanjutnya kita membahas bagaimana sih struktur kekuasaan para kelompok kiri. Nah, yang pertama itu di bidang birokrasi, ya seperti yang saya jelaskan tadi, mereka melakukan strategi retooling ataupun memecat siapapun para pejabat pemerintahan yang tidak menjalankan kepemerintahannya melalui jalan kiri. Nah, yang kedua adalah di bidang ekonomi, di mana melalui SOPSI mereka menentang kepemimpinan militer di perusahaan negara dan dengan strategi aksi sepihak dalam retribusi tanah. Jadi, para kelompok kiri ini melabeli manajer militer sebagai kapitalis birokrat pada saat itu, seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Nah,
di bidang pendidikan dan budaya, mereka menyerang melalui intelektualitas didikan barat dan mempengaruhi di Universitas US pada saat itu, dan dominasi lekra dengan prinsip politik adalah panglima seperti yang sudah saya jelaskan juga di atas. Nah, yang terakhir adalah di bidang sosiopolitik, di mana mereka ataupun pada saat itu mobilisasi massa untuk menentang otoritas elit manajer dan integrasi dalam Nasakom sebagai pilar KAM. Jadi paham kiri menolak negara manajerial yang stabil dan lebih memilih negara yang terus berada di dalam kondisi revolusi massa. Nah, yang terakhir kita bahas bagaimana kondisi sosial para kader-kader kiri pada saat demokrasi terpimpin. Jadi pada saat demokrasi terpimpin, kehidupan sosial pada para kader-kader kiri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah militansi dan gaya hidup yang sederhana. Jadi seperti yang kita tahu, para kader kiri ini ataupun kelompok kiri ini menekankan kesetaraan sosial. Jadi mereka juga menjalankan hidup sederhana supaya lebih dekat dengan masyarakat kecil seperti buruh ataupun para petani. Nah, yang kedua adalah Gerwani dan revolusi perempuan. Nah, mengapa ini menjadi salah satu contoh yang saya ambil adalah karena pada saat itu hak perempuan itu sangatlah rendah ataupun sangatlah minim. Jadi pada saat itu para kader kiri membentuk suatu organisasi yaitu Gerwani, di mana di dalam kegiatan ini ataupun di dalam aksi ini para perempuan tidak hanya dituntut di dapur ataupun sebagai ibu rumah tangga, melainkan para perempuan diberikan kesempatan di bidang politik dan pemerintahan. Nah, poin yang terakhir adalah turba ataupun turun ke bawah. Mengapa turba ini menjadi salah satu poin yang saya ambil bagaimana kehidupan sosial para kader kiri pada saat demokrasi terpimpin. Nah, istilah turba ini ataupun turun ke bawah ini memang dilakukan para kader-kader kelompok kiri pada masa demokrasi terpimpin, yaitu mereka menempatkan anggota-anggotanya itu ke desa-desa dan langsung bersosialisasi dengan para masyarakat kecil seperti buruh ataupun para petani. Jadi mereka juga lebih gampang mengambil hati rakyat dan mereka juga lebih mengetahui nih bagaimana kondisi sosial kehidupan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin. Jadi mereka benar-benar mengetahui aspirasi dari masyarakat tersebut. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya Fajar Gultom. Di sini saya Fajar Indonesia Putra Gultom dari kelas E Reguler 2023. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu bagaimana cara kelompok-kelompok Islam bertahan pada masa atau pada era demokrasi terpimpin. Seperti yang kita tahu, demokrasi terpimpin dimulai pada dekret presiden pada tanggal 9 Juli 1959. Soekarno memimpin dengan genggaman penuh. Sistem parlementer yang pernah menjadi panggung debat bebas kini tergantikan oleh sebuah konsep baru, yakni demokrasi terpimpin. Kekuasaan mengalir ke satu titik, yakni tangan sang presiden. Nah, dalam dunia yang berubah cepat, saat ini pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang pemilu, melainkan siapa yang bisa bertahan, teman-teman. Nah, pada pemilu 1955 mencatat sejarah penting. Partai-partai Islam tampil kuat, yakni Masyumi dan Nahdlatul Ulama meraih jutaan suara. Islam merupakan kekuatan besar dalam panggung politik Indonesia. Namun, begitu demokrasi terpimpin diberlakukan, panggung mereka, yakni kelompok-kelompok Islam tersebut mulai menyusut, teman-teman. Ruang demokrasi pada parlementer, tempat-tempat partai Islam berdebat, bernegosiasi, dan berkuasa perlahan ditutup. Nah, disinilah ujian mereka yang sesungguhnya. Ujian dari kelompok-kelompok Islam tersebut. Dan dua kelompok Islam besar meresponnya dengan cara yang sangat berbeda, teman-teman. Yang pertama adalah Masyumi. Bagaimana cara mereka ini bertahan? Nah, Masyumi, seperti yang kita tahu, Masyumi merupakan partai Islam modernis dan pengikutnya adalah para pedagang kota, orang-orang intelektual, dan birokrat berpendidikan. Mereka percaya pada satu hal yang teguh, yakni demokrasi dan konstitusi. Nah, ketika masa demokrasi terpimpin, ketika Soekarno mulai memusatkan kekuasaan, Masyumi tidak mulai tinggal diam saja. Mereka mengkritik keras, mereka menolak, dan beberapa tokoh besarnya seperti Muhammad Nasir dan Syafruddin Prawira Negara. Nah,
Mereka bahkan terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun 1958. Pemberontakan ini sebagai bentuk protes terhadap sentralisasi Jakarta yang terlalu berlebihan, teman-teman. Dan bagi Soekarno, ini adalah pembenaran sempurna. Masyumi dicap sebagai kekuatan kontra-revolusioner, dan pada tahun 1960, partai ini resmi dibubarkan. Masyumi jatuh bukan karena lemah, mereka bukan karena gak ada kekuatan, tetapi mereka menolak untuk tunduk. Dalam sistem modernisasi otoriter, Soekarno, mereka yang tak mau berkompromi akan disingkirkan. Selain Masyumi, ada pun yang gerakan Islam yang kedua, yakni adalah NU. Nah, Nahdlatul Ulama memilih jalan yang berbeda. Nah, jalan mereka itu dan terbukti jauh lebih panjang, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, Nahdlatul Ulama sebagai basisnya di pesantren-pesantren Jawa, dengan kiai dan petani sebagai tulang punggungnya. Nah, NU ini memiliki satu kelebihan fleksibilitas, yakni mereka tidak terpaku pada ideologi yang kaku, melainkan kelangsungan hidup organisasi dan umatnya. Nah, jadi ada pun yang menjadi cara NU untuk bertahan pada demokrasi terpimpin ini, yakni memutuskan untuk masuk ke dalam sistem Soekarno, yakni konsep Soekarno itu sendiri, yaitu konsep Nasokom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang menjadi formula resmi demokrasi terpimpin, kawan-kawan. Nah, tokoh-tokoh NU itu duduk di kabinet, dan mereka itu langsung masuk ke lembaga perencanaan negara. Nah, mereka mempertahankan kendali atas kementerian, seperti Kementerian Agama. Nah, yang berarti dana-dana pesantren tetap mengalir ke mereka, kawan-kawan. Nah, sekolah-sekolah Islam juga tetap berjalan. Tetapi di balik layar, NU ini membangun aliansi diam-diam, khususnya dengan militer, untuk membendung pengaruh PKI yang terus merengsek masuk ke desa-desa. Nah, inilah strategi dual track NU bekerja sama. Yakni bekerja sama di atas meja, tetapi waspada di bawahnya. Nah, dan strategi berikutnya yakni aliansi tersembunyi, Islam dan militer. Nah, di luar arena partai, ada strategi ketiga yang tak kalah penting, yakni aliansi dengan militer, yakni bekerja sama dengan militer, teman-teman. Dan TNI Angkatan Darat dan kelompok Islam memiliki musuh yang sama, yakni adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, pada masa itu, militer membutuhkan massa ataupun basis-basis dan legitimasi rakyat, yang dimana kelompok Islam juga membutuhkan perlindungan di tengah kegiatan yang kian memanas. Organisasi pemuda Islam seperti Ansor, Saya Muda, Nahdlatul Ulama menjadi mitra militer di tingkat akar rumput. Sementara itu, di pedesaan, konflik agraria antara aktivis petani dan petani Islam semakin mempertajam garis batas mereka. Nah, kelompok Islam juga mempertahankan pengaruhnya melalui birokrasi dan pendidikan. Kantor Kementerian Agama yang tersebar di seluruh Indonesia, jaringan pesantren dan madrasah, semuanya menjadi benteng otonom, ruang di mana nilai-nilai Islam tetap hidup di luar jangkauan negara, kawan-kawan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada kekurangan dan kelebihan kata, saya mohon maaf.